area dua mukanya, depan belakang, tetap bisa maksimal dengan area yang dikasih duduk-dudukan seperti ini. Hai, ketemu lagi di Brother House Indonesia. Bos, kali ini kita menyambangi proyek yang secara lokasi bisa dibilang baru, bos. Kenapa? Karena ini lokasinya ada di Cirende, Tangerang. Deket banget, bos, ke daerah Pondok Indah dan deket banget ke MRT Lebak Bulus. Nah, nama proyeknya bernama Geraha Taruma, tipenya tipe Nara. Untuk tanahnya ada di 6x10 atau 60 lah ya. Dan untuk bangunannya ada di 100 meter. Gede banget ya, bos ya. Bentuk bangunannya kita lihat ya. Nah, bangunannya kelihatan fresh banget ya. Modern, minimalis, tapi kesan art deco-nya ini kelihatan banget dan kelihatan sangat muda gitu, bro. Jadi generasi milenial cocok banget kalau misalkan lu memilih rumah ini. Untuk atapnya sendiri adalah atap flat dan menggunakan material Alderon ya, bos ya. Nah, kita bahas mulai dari atas sampai bawah. Karena note, ini ada 3 lantai, bos ya. Bagian atasnya kita ngeliat ya, ada kubus kotak bagian atasnya ya. Nanti kita lihat yang kubus ini sebenarnya pengungsiannya untuk area apa sih gitu kan. Bagian atasnya kita lihat ya. Sedikit-sedikit gua ngintipin itu ada sejenis kanopi. Untuk area apa sih nanti kita bahas. Warna dari bangunan ini sendiri sangat clean dengan basic dasar warna putih. Ada variasi di sebelah kiri gue ya, sebelah kiri gue ada nuansa warna abu-abu. Ini di plester aci aja ya, dan dibikin tali-talian yang dibikin horizontal. Dikasih topi-topian dikit ya, biar airnya nggak masuk ke daerah situ. Nah, bagian tengahnya keren ya, bos ya. Ini dibikin kotak ya, kan 3 dimensi kesannya, ada efek maju mundurnya ya. Jadi ada jorokan ke bagian dalamnya, bro. Membuat area ini sedikit berbeda dan kesan art decornya sangat kenceng, bro ya. Jadi ada jorokan ke bagian ke dalam. Ini yang bikin rumah ini so unik. Nah, di tengahnya sendiri ini dikasih jendela yang besar ya. Jadi untuk ventilasi cahaya ya dan udara sekalipun, dengan ada penambahan jendela aktifnya memungkinkan udara di area lingkungan di sini untuk rumahnya akan bisa berjalan dengan maksimal. Ya, untuk carportnya sendiri ini cukup untuk satu mobil sampai dengan ke belakang ini. Adapun untuk lantainya sendiri ini menggunakan media keramik yang warna abu tua ya, bos ya. Keramiknya ada variasi kotak-kotaknya gitu, bos. Untuk atapnya sendiri, untuk kanopinya ya, ini menggunakan solar flat ya dengan besi hollow. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini kan 6 meter, bos. 6 meter, ke belakangnya 10 meter. Bisa dibilang setengahnya untuk area carport dan setengahnya lagi untuk area taman. Lu lihat untuk penempatan area taman dibikin seperti ini, menurut gue unik ya. Karena nggak dibikin 50-50 gitu. Area taman dikasih sedikit part, dibikin bentuk L gitu, bos. Dan ada beberapa tumbuhan yang memang secara penempatan dan ukuran ini sangat pas menurut gue. Sebelum ke bagian dalam, kita pasti ngelewatin dulu area tangga ya, bos ya. Jadi ini area terasnya ya. Tangganya dibikin berbeda ya, bos ya. Jadi dibikin leveling gitu, bro ya. 1, 2, sadis ya. Ini jadi tidak terlalu terasa tangganya gitu, bos. Untuk partnya sendiri ini simpel sebenarnya, tapi mempunyai kesannya jadinya sangat clean gitu, bos. Oke, sekarang kita coba untuk masuk, bro. Untuk masuk kita harus berhadapan dengan pintu yang tidak bisa sembarangan dibuka. Ini sudah smart lock door. Namun karena khawatir gua nggak hafal sama pinnya, gua udah buka duluan, bos. Oke, kita masuk ya. Oke, bos, sekarang kita sudah masuk. Sebelum kita ke dalam-dalam ya, gue pengen bahas dulu untuk pintunya ini. Dan kusennya ini adalah dari aluminium. Pintunya dari panel solid double tech wood aluminium ya, bos ya. Oke,
Area foyer ini, area foyer langsung disambut dengan kabinet. Kalau kabinet di area foyer untuk apa saja? Pastinya untuk atribut orang kalau dari luar ke dalam, nyimpen sepatu, sendal gitu, nyimpen CD ya. Cukup lah, masa segini bisa untuk nyimpen CD ya. Gue tekan ya. Nah, ini keluar bos. Oke, di area foyer ini kita langsung ketemu sama toilet bos. Oke. Ternyata ini bukan toilet doang bos, jadi ini pun adalah kamar mandi. Luasannya pun bukan hanya cukup untuk toilet doang, luasannya ya cukup untuk mandi ya bos ya. Terbukti dengan apa? Ini ada showernya. Showernya ditambahin juga nih bos, sama water heater di atasnya. Gitu bos. Oke, dindingnya ini ukuran 60 kali 30 ya, untuk yang dindingnya. Bawahnya ini ukuran 30 kali 20. Kalau yang ini glossy, kalau yang bawah ini doff. Ruangan living room terkoneksi dengan area dapur ya. Lu lihat lah ya, area dapur ya. Sekarang kita bahas sininya dulu. Luas banget ya bos ya. Luas banget, gua aja bisa sampai dengan jalan-jalan. Biasanya kalau misalkan yang open space seperti ini kan partnya itu kan kebagi-bagi ya. Jadi ruang tamunya itu kan sangat sempit, tapi ini gue masih bisa jalan-jalan bos. Ini untuk pasangan lah ya, suami istri duduknya, karena ini memang untuk dua. Sama anak kecil satu masih bisa dipepetin, masih bisa dipangku gitu bos. Ruang tamu kan di sini ya, walaupun memang mejanya ada di meja makan di dekat area kitchen set, tapi itu fungsinya berbeda. Langsung berhadapan langsung dengan area back wall-nya. Back wall-nya ini dari plywood ya, multiplex. Dibikin seperti ini, dibikin tali-talian vertikal seperti ini, dibikin mewah dengan ada lampu LED bagian atas, kanan, dan kirinya. Gitu bos. Dan warnanya memang warna krem ya bos ya. Nah di bawahnya ada kabinet yang besar ya bos. Di sebelah kiri dari back wall-nya dikasih dua ambalan seperti ini dengan proporsi ukuran yang berbeda. Nah ini yang menarik bos. Ini ruang tamunya kan sudah cukup luas ya bos ya. Jadi efek luas lagi dengan penambahan kaca yang segitu besar. Nah, ngaca dulu. Ini sebelum jalan dipastikan penampilan oke dulu gitu bos. Ini ada penempatan ruangan yang dipastikan udara dan cahaya akan sangat maksimal. Ini ada pintu geser ya, pintu geser. Dan ini ada inner garden ya bro. Seperti ini penempatannya. Kita lihat. Jadi udara yang sangat alami bisa sangat dirasakan sama rumah ini bos. Dengan ada pintu geser yang dikasih segini besarnya. Ada cahaya matahari yang secara langsung lu bisa rasain dan lu bisa dapatin dari atas ke bawah. Dan ini tidak dikasih tempered glass. Jadi nggak nutup. Tempered glassnya hanya dikasih sedikit saja untuk teras. Namun untuk di part sebelah sini tetap dibikin alami. Air hujan bisa jatuh dari atas sampai dengan ke bawah. Dan untuk ini sampelnya adalah samplingnya dikasih batu koral yang putih. Keren ya bos ya? Keren lagi dia bakal dikasih ini tanaman-tanaman. Ya, itu bisa jadi insight ya. Jadi kalau misalkan next rumah ini jadi rumah lu, bisa ditambahkan value itu. Ada tanaman-tanaman dinding ya, kerambat, dibikin seperti itu ya. Mungkin dikamprot lah ya, dikamprot terus dikasih pasangan-pasangan seperti itu akan membuat eksentrik dari ruangan ini akan lebih maksimal dan kesan tropisnya akan lebih lu rasain. Pas masuk rumah jadi seger gitu kan rumahnya. Nah, di area dapurnya ya, area dapurnya bersebelahan dengan ini sebenarnya kabinet. Tapi fungsi lainnya adalah tempat makan juga. Tinggal ditambahkan aja kursi yang untuk bar ya, bikin kopi-kopi, bikin sarapan segala macam. Jadi ini bisa dibilang emang area ruang makan lah ya. Untuk kitchen setnya sendiri bro, ya bisa dibilang ini istimewa. Kenapa? Karena pas bagian bawahannya ini menggunakan material asli batu alam. Ini bahan alami dari granit. Ini bukan sendiri solid surface dan sebagainya. Ini bagian belakangnya nih, backsplash ya. Ini seperti keramik yang Fable ya, Fable. Nah, kalau ini namun bentukannya itu kotak-kotakan. Jadi pemasangannya kotakan seperti itu. Namun tetap ada efek
nonjol-nonjolnya gitu. Ini fungsinya bisa sangat maksimal. Selain dia adalah untuk dinding, tapi ini juga bisa berfungsi sebagai backsplash yang akurat. Kenapa? Karena dengan bentukannya yang glossy seperti ini, kalau seandainya ada cipratan sekalipun, ini tetap masih bisa dibersihin dengan mudah gitu bos. Untuk bagian lemarinya ya, kita lihat ini ada banyak banget porsi yang bisa didapatkan untuk nyimpen barang-barang. Sebelah sini bentukannya mengikuti dari bentukan tangga bos. Dan menurut gue sih ini bikin area ini menjadi cantik karena agak jarang juga area dapur yang berdekatan dengan area tangga. Dan ternyata kitchen set yang berdekatan dengan tangga sekalipun kalau seandainya dibuat dengan seksama dengan desain yang sangat efektif, tetap estetisnya tetap dapat bos. Walaupun memang secara bentukannya akhirnya ngikutin tangga seperti ini, tapi potongan-potongannya sendiri ini jadi sangat cantik menurut gue ya. Di bagian sebelah sini kita lihat sampai dengan area bawah tangga, ini pun ada bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang yang sifatnya darurat. Sekarang kita ke lantai 2 bos. Nah lantai 2 ini kita langsung disambut dengan tangga yang railingnya ini dari kayu solid ya, dan ini dari besi hollow yang silinder ya bos ya, jadi muter kayak gitu. Ini tumben-tumbenan nih, biasanya kan hollownya itu yang kotak ya, tapi ini yang silinder seperti ini gitu bos. Oke, dan untuk tangganya sendiri ini menggunakan material sama, homogeneous style, ukurannya sama, ukuran 60 x 60, tapi karena memang untuk area tangganya dibikin lebih besar, jadi ada sedikit potongannya kayak begitu. Ini pemaksimalan tangga ini sangat baik karena dikasih berat, jadi insya Allah nggak akan bikin kepleset. Ya, ayo kita lanjut ke atas. Gue berada di posisi di lantai 2 bro. Namun sesuatu yang menarik yang gue rasakan di sini. Ketika gue berada di posisi tempat gue berdiri, gue melihat ada jendela aktif di sebelah kanan gue, ya, sebelah kanan gue, yang dimana posisinya itu terhubung dengan area inner garden yang tadi. Ternyata posisinya adalah tepat inner gardennya tepat di atas posisi tangga bos. Ini bisa dibuka. Namun di posisi gue berdiri, gue juga langsung berhadapan dengan area jendela juga, jendela tangga bos. Jadi memaksimalkan area di sebelah sini jadi sangat terang karena ventilasi cahayanya bisa didapatkan ketika masuk ke atas dan juga cahaya yang didapatkan dari area tangga menuju lantai ketiganya gitu bos. Ini keren banget. Oke, pas di bagian ininya. Nah, bagian ininya kita langsung disambut dengan satu sofa, 4 orang duduk lah ya, satu ya, sama satu meja. Dan ini sebenarnya masih bisa sangat dimaksimalkan. Jadi kalau misalkan lu beli rumah ini bisa dimaksimalkan dengan beberapa furnitur yang bisa lu jadiin ornamen untuk di area gerbong. Ini kamar anak ya. Kayak begini nih bentukannya bro. Jadi kamar anak ini kelihatan memang clean banget ya bos ya. Clean banget. Ini single bed. Pas untuk ukuran anak ya. Ada laci-lacian ya. Yang dikasih di sebelah kirinya. Dan ada lemari. Lemarinya clean banget ya, warna putih dan ini tinggi. Secara proporsi ini sangat pas. Ini untuk gantungannya ya. Ini untuk yang tumpukan. Kamarnya jadinya akan sangat terang benderang karena mendapatkan cahaya jendela dari jendela yang sangat besar. Ini kebetulan tirainya yang bisa di rolling gitu bro. Ini dibuka ya. Kayak begini. Terkoneksi dengan area inner garden yang tadi. Jadi di bawahnya itu adalah inner garden bos. Yuk kita lihat kamar mandinya bos. Nah kamar mandinya ini kan bos sangat luas. Kelihatan banget ya di kamera ya. Sangat luas. Dan ini ternyata memang untuk dimanfaatkan untuk orang untuk orang yang tinggal di lantai kedua ini bos. Jadi untuk orang tua dan untuk anak. Jadi kita lihat. Untuk dindingnya sama seperti yang di bawah, ukurannya sekitar 90 x 30, bawahnya ukuran 30 x 30, ada showernya. Dan untuk yang ini, ya bisa dibilang efektif penempatannya. Kenapa? Karena dikasih tempered glass. Jadi kalau seandainya misalkan mandi, ya kan, nggak akan
bikin tampias ke area toiletnya kayak begitu. Adapun untuk wastafelnya sendiri sudah dikasih ya bos ya, sudah dikasih wastafel seperti ini dan sudah ada kaca. Oke, gue dari sini mau lanjut ke kamar utama. Aksesnya nggak usah jauh-jauh bos, gue lewat connecting door bos. Jadi ternyata kamar mandi ini selain bisa diakses dari luar ya, ternyata bisa diakses secara langsung karena punya connecting door bos. Ya kan? Bagus bro. Kayak gini. Dan kamar tidur utama ini sangat clean ya bos ya. Sangat clean dan sangat terang. Oke, gue bahas dulu di bagian back wall. Bagian back wall-nya sangat interesting menurut gue. Sangat jarang juga kita mendapati area back wall ya. Bahannya kan dari plywood ya, dari multiplek. Namun ini memang yang secara cetakan berbeda. Biasanya kan kita kasih yang ada tali-taliannya dan bentuknya kotak gitu. Tapi ini enggak bro, ini menggelembung gitu bro. Ini something different yang baru kita dapatkan ya. Dan ini ada kasur ya, ada kasur yang porsinya sangat cukup untuk suami istri. Itu juga langsung disambut dengan lemari yang sangat besar. Sangat besar. Jadi ngabisin. Jadi lemarinya ini ngabisin dari area bawah sampai dengan area plafonnya, bos. Untuk tumpuk-tumpukannya udah ada di sini ya. Begini seperti ini. Bahkan ini walaupun tertutup ya, ternyata untuk laci-lacian ada di dalam dari lemarinya sendiri. Keren ya lemarinya? Ya. Unik ya. Ini kita baru nemuin lagi nih. Kayak begini. Di lemarinya. Jadi laci-laciannya itu ternyata berada di dalam pintunya, di dalam sliding door. Oke, kalau bagian atas nggak perlu kita buka ya. Gue juga nggak perlu juga naik ke sini. Yang jelas itu adalah untuk penempatan barang-barang yang sifatnya besar yang untuk bisa di hide, nggak bikin berantakan area bawah. Ketika gue masuk ke area lantai 3 ini, gue langsung berasa sudah ada di luar. Kenapa? Karena terang benderang banget bos. Ya, jendelanya aja banyak banget. Ya, ada jendela aktif lagi, sama seperti yang di lantai 2, gue langsung disambut dengan jendela aktif, jendela yang gede, dan di sebelah kirinya, ya kan, ada jendela yang mati, tapi kan gede banget. Ini masih ada area lorong seperti ini, yang ini masih kosongan bro. Namun, kalau misalkan lu beli, ini masih bisa sangat maksimal, lu tempatin beberapa furnish yang sesuai dengan keinginan dan minat lu gitu bro. Oke, di sini ke toilet dulu sebelum gua ke area sana. Ini lebih ke untuk daerah toilet karena gua nggak mendapati shower di sini. Jadi area lantai 3 ini kita juga mendapati toilet. Ini gua nggak perlu spell lagi ya, bahan-bahannya seperti apa, proporsinya seperti ini. Ada wastafelnya, yang kurang mungkin hanya tinggal kaca aja gitu ya. Oke, kaca dan jenis kabinet ya, lemari kecil untuk nyimpan sabun, sampo. Sampo enggak lah ya, lebih ke sabun doang kali ya. Karena ini fungsinya kan untuk toilet doang. Oke, sekarang something important atau unsur surprise dari rumah ini. Lantai 3-nya ternyata bisa dimanfaatkan untuk kongko tampan bro. Lu lihat ya, bagian belakang ini dikasih kabinet. Belakangnya bisa dipakai untuk nyimpan untuk alat bakar-bakaran ya bro, alat bakar-bakaran. Ya, barang-barang gede ini sangat bisa lu manfaatin. Area bawahnya pun ini yang menarik. Ini kan dari bahan kayu ya bos ya, yang sengaja dibuat kesannya biar jadi sangat hangat dan membuat area ruangan ini sangat tepat kalau seandainya dijadikan untuk tempat ngumpul-ngumpul. Lu semua yang kaum milenial yang masih suka untuk meeting tapi sambil menikmati udara segar, sambil makan-makan kongko, sambil ngaliwat gitu ya. Pas banget, Bos. Anak-anak senja gitu ya. Menikmati senja gitu ya. Ini adalah value yang bisa lu ambil kalau misalkan lu ngambil rumah. Atasnya ya, bro. Ini pakai solar flat ya, bro. Pakai solar flat dan ini ada besi holonya yang warna putih. Ininya pun, bro, dikasih tempat duduk-dudukan gitu. Tempat duduk-duduk santai. Jadi kalau misalkan teman-teman lu pada ngobrol gitu di sini ya,
area sini pun tidak luput dari posisi yang pewek gitu untuk bisa ngobrol-ngobrol. Jadi area sini nggak mubazir, tetap area dua mukanya depan belakang tetap bisa maksimal dengan area yang dikasih duduk-dudukannya seperti ini. Ini ada tempered glass ya, Bo, untuk area pembatasnya. Jadi kalau misalkan lo lagi bercanda sama teman ya, lo kejorokin, lo aman. Karena tempered glass ini kan keras. Lo gak akan jatuh ke bawah gitu, Bro. Gitu ya. Rumah ini keren banget dan milenial banget sih, Bos. Gue suka karena gue masih kaum milenial. Rumah ini bernama Graha Taruma, tipenya tipe Nara. Bangunnya, Bos, nggak sembarangan. Ini 100 meter. Walaupun tanahnya 60 meter. Tapi kok gede banget gitu rumahnya. Ya, nggak aneh sih menurut gue ya. Harganya 1,8 miliar. Apalagi lokasinya, Bos. Ini kan deket ke Pondok Indah dan deket ke MRT Lebak Bulus, Bos. Gitu. Jadi buat lo yang sedang cari rumah, area-area yang deket-deket sini, mumpung ini masih ada unit yang open, lu cepetan deh ke sini. Kaum milenial ya, yang instagramable. Rumah ini sangat instagramable, Bro, karena bawaan dari rumahnya pun ini udah keren, Bro. Modern, minimalis, art deco. Oke, jadi buat lu semua yang punya referensi rumah dengan desain-desain menarik, furnitur yang keren yang bisa menjadi insight buat orang lain, lu info lah ya channel Brother House Indonesia ya. Jangan lupa support terus ya kita ya, biar kita bisa menampilkan konten-konten yang menarik buat lu yang sedang mencari inspirasi rumah dan furnitur yang menarik buat lu gitu, Bro. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, gue Adi Bewok sadis sama si Bondan nih, Bondan jomblo. Kita pamit ya, Bos ya. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Oke, thank you ya, Bos ya. Beberapa part yang sangat maksimal. Ini gue bukanya susah, Bro. Tekan lah kayak tadi. Nah,